Alhamdulillah, ada salah satu bantuan yang sudah terupdate untuk periode bulan April tahun 2025 di 6NG. Nah, untuk persiapan penyaluran bantuan sosial reguler, baik PKH maupun BPNT tahap 2 ini kan yang akan menjadi acuannya itu dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Nah, di tahun ini juga mungkin sudah banyak yang tahu atau yang sudah mendengar terkait akan diterapkannya kebijakan-kebijakan baru untuk syarat penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT. Seperti halnya para KPM usia produktif yang akan digraduasi, kemudian penerima bantuan yang dibatasi maksimal 5 tahun. Nah, apakah kebijakan tersebut sudah berlaku untuk tahap 2 tahun ini atau belum ya? Nanti akan kita bahas siapa saja yang layak mendapatkan bantuan untuk tahap 2 ini. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Nah, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Nah, alhamdulillah ini ada salah satu bantuan yang dimana di 6NG ini bisa dipantau dan akhirnya untuk periode April 2025 sudah terupdate duluan. Nah, nanti juga akan kita bahas terkait bantuan sosial yang lain seperti PKH BPNT dan bantuan komplementer atau tambahan. Nah, untuk persiapan penyaluran PKH dan BPNT tahap 2 ini, nah ini kan kita menunggu untuk update periode terbarunya di 6NG ya. Nah, siapa saja kira-kira yang masih akan cair di tahap 2 ini? Apakah kira-kira wacana terkait kebijakan penerima bansos terkait usia atau periode maksimal 5 tahun dan juga usia produktif ya, ini nanti akan diterapkan. Nah, kira-kira Anda masih layak dapat atau tidak kira di tahap ini? Nanti akan kita bahas ya terkait hal itu. Nah, jadi jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sobat YouTube, mungkin sudah banyak yang menanti ya terkait kabar apakah sudah ada tanda-tanda kira-kira terkait persiapan penyaluran atau pencairan bansos reguler tahap 2 baik PKH maupun BPNT di tahun 2025 ini. Nah, perlu diketahui bahwasanya di 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, ini masih menggunakan sistem tersebut ya untuk mengecek, melihat, mengusulkan atau mungkin menidaklayakkan ya penerima bansos atau mungkin yang belum dapat bansos. Nah, itu masih dilakukan melalui 6NG ya. Nah, di 6NG ya, di 6NG ini kan di situ itu banyak sekali berbagai macam jenis bantuan. Khususnya dari Kementerian Sosial. Ada PKH, ada BPNT yang sekarang berubah namanya menjadi sembako, ada yang namanya PENA, ada namanya RST, Rumah Sejahtera Terpadu, kemudian ada Atensi Yatim Piatu, ada Permakanan, kemudian kalau yang tahun-tahun dulu itu ada BLT, ada BST, ada BLT BBM ya dulu, kemudian ada juga PBI ya, penerima bantuan iuran. Nah, itu jadi semua penerima bantuan-bantuan tersebut yang dari Kementerian Sosial itu bisa dilihat, dicek ya riwayatnya melalui 6NG tersebut. Jadi asalkan namanya itu masih
ada di DTKS ya, kalau sebelumnya kan DTKS. Kalau untuk tahun ini kan akan berubah menjadi DTSEN ya. Jadi semuanya itu bisa dicek melalui sistem tersebut ya. Nah, untuk melihat terkait mengenai perkembangan pencairan bantuan itu atau mungkin bantuan yang akan dicairkan, nah itu juga bisa dilihat melalui sistem tersebut atau 6NG. Termasuk juga untuk rencana pencairan tahap 2 ini. Nah, itu juga masih bisa dilakukan melalui 6NG. Nah, bagaimana untuk sampai hari ini? Apakah sudah ada updatean terbarunya? Nah, salah satu bantuan yang saya sebutkan tadi, itu ada yang sudah terupdate, ya, yang baru terupdate untuk periode April tahun 2025. Yakni untuk bantuan PBI. Nah, PBI itu adalah penerima bantuan iuran. Apa PBI? Kemudian kepanjangan penerima bantuan iuran ini maksudnya apa? Nah, PBI ini adalah bantuan untuk kesehatan gratis dari pemerintah. Nah, itu biasanya yang ditandai dengan Kartu Indonesia Sehat dari BPJS Kesehatan, ya. Jadi itu adalah bantuan PBI. Nah, bantuannya ini itu adalah berbentuk iuran yang dibayarkan oleh pemerintah kepada BPJS. Jadi itu gratis, ya. Jadi bukan dalam bentuk uang atau barang, tetapi bantuannya dalam bentuk layanan kesehatan gratis dari vaskes pertama hingga lanjutan. Ya, biasanya sih kalau sudah PBI terupdate ya untuk April kalau sekarang ya. Nah, biasanya itu akan diikuti dengan updatean periode bansos reguler seperti PKH dan BPNT ya. Nah, karena ini sekarang sudah masuk bulan Mei, jadi wajar saja ya. Mungkin dalam waktu dekat ini akan terupdate ya periode untuk PKH maupun BPNT tahap 2 periode April hingga Juni 2025 ini. Nah, tapi ya di 6NG ini masih belum terupdate periode untuk tahap 2 hingga sampai detik ini. Dan juga ini karena memang masih dilakukan proses atau pengolahan data pengalihan dari DTKS ke DTSEN ya. Jadi harap lebih bersabar ya. Dan tidak semua para KPM yang sebelumnya masuk DTKS, yang sebelumnya dapat bantuan seperti PKH BPNT, itu semuanya akan cair di tahap 2 ini. Nah, itu dipastikan pasti ada yang tidak cair lagi. Ya, itu apa yang menyebabkan tidak cair lagi di tahap 2 ini? Banyak ya, penyebab tidak cair lagi bantuan itu banyak. Dan jadi jangan beranggapan bantuan itu akan diberikan terus-menerus. Nanti kalau tahap 2 ini banyak yang nggak cair, pasti banyak yang bertanya, kenapa bantuannya nggak cair? Kenapa nggak cair? Nah, itu tergantung dari apakah Anda memenuhi syarat atau tidak. Ya, karena syarat penerima bantuan itu banyak sekali. Ya, kalau tidak memenuhi syarat, ya bantuannya akan dihentikan. Ya, nah jadi bagi yang selama ini dapat bantuan, ya siap-siap tahap 2 ini mungkin bantuannya nggak cair lagi. Karena apa? Karena mungkin Anda salah satunya itu penyebabnya adalah sudah sejahtera atau tidak masuk kategori miskin. Nah, siapa yang menentukan untuk keluarga yang masuk kategori miskin atau tidak? Yaitu dari dari penilaian BPS, dari hasil survei kemarin yang mungkin sudah disurvei oleh pendamping. Jadi jawabannya apa? Ya, dari mulai pendapatannya berapa, pekerjaannya apa, latar pendidikannya apa, kemudian punya rumah atau tidak, kendaraannya ada berapa, sawah, lahan, semuanya kan ditanyain kan itu. Nah, itu yang menjadi penilaian apakah keluarga tersebut masuk miskin atau tidak. Nah, masuk miskin ini juga ada kelasnya. Ada kelas desil 1, ada kelas desil 2, desil 3, 4, 5, hingga seterusnya. Nah, bagi yang masuk kategori paling miskin sendiri itu masuk di kategori desil 1. Kemudian di atasnya itu ada desil 2. Nah, ini kemungkinan nanti yang akan cair itu yang paling aman itu yang masuk desil 1 dan desil 2. Kalau desilnya sudah di atas, mesti desil 4, 5, 6, 7, kemungkinan bantuannya nggak akan cair lagi.
dan itu harus bisa difahami ya. Jadi itu, jadi yang dipastikan cair, yang masih cair itu yang masih desil 1 dan desil 2. Desil 3 mungkin ya bisa masih dapat ya. Tapi nanti biasanya itu tergantung dari kuotanya ya. Nah, kemudian selain itu kan mungkin sudah banyak yang mendengar terkait akan diberlakukannya kebijakan terkait mengenai penerima bansos akan dibatasi maksimal 5 tahun. Ini memang sudah diwacanakan oleh Menteri Sosial, tetapi ini belum dibuatkan kebijakan. Nanti kita menunggu ya untuk peraturan atau kebijakannya. Kalau itu memang benar-benar sudah ada aturannya, ya nanti kita tunggu realisasinya. Karena biasanya sebenarnya itu sudah dilakukan ya sejak beberapa tahun belakangan ini terkait resertifikasi. Jadi yang sudah lebih dari 5 tahun itu nanti akan dievaluasi apakah masih miskin atau tidak. Kalau orangnya itu atau keluarganya masih muda, usia produktif, itu juga wacananya sekarang itu dialihkan ke bantuan pemberdayaan. Jadi diusulkan mendapatkan bantuan pemberdayaan seperti modal usaha untuk bisa bekerja berwirausaha agar lebih mandiri. Tapi kalau mungkin usianya itu lansia ya di atas 60 atau 70 tahun yang sudah tidak bisa bekerja, ya mungkin bantuannya masih bisa dapat asalkan masih masuk kategori miskin untuk desil 1 atau mungkin desil 2. Nah, jadi itu ya yang menjadi syaratnya tadi itu. Jadi wacana-wacana tersebut itu memang nanti kemungkinan akan diberlakukan tapi dengan syarat-syarat itu tadi ya. Jadi itu, jadi siap-siap yang usianya masih muda penerima bantuan selama ini, apalagi yang lebih dari 5 tahun ya siap-siap saja nanti harus lebih bisa mandiri karena harus diusulkan ke pemberdayaan dan harus graduasi. Nah, demikian info dari saya. Dan di tahap 2 ini siap-siap bagi yang sudah disurvei ternyata tidak masuk kategori miskin karena mungkin masuk desil 5 atau 6 atau mungkin 4 ya. Nah, siap-siap saja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.